tentunya jangan salah tanggap karena Allah bahagia dari roh kudo namanya si tahu kesenangan. Dia di mana Tuhan jawab doa-doa saya waktu Yobel ini ke Amerika. Temannya tidak mau pulang karena situasi di sana enak gitu. Tapi saya bilang, Bang jangan, harus taat. Ya, harus taat. Kalau 1 tahun, 1 tahun. Lakukan yang terbaik untuk Tuhan. Karena kalau kau taat, Tuhan akan berikan lebih lagi. Ini kebebanan. Jadi itu saksihon kebesaran Tuhan. Anak si Jobel, anak satu-satunya tunggal, tapi dari kecil dia sudah taat kepada orang tua, taat kepada Tuhan. Waktu dia pun kuliah, saya bilang, Bang, itu kuliah yang kau pelajari bukan itu semua. Kau harus bisa melayani Tuhan. Tapi bukan pendeta, saya bilang. Bukan pendeta, tapi melayani Tuhan. Bagaimanapun caranya, pokoknya kau melayani Tuhan. Ini Kuibana. Lalu mendidik Kuibana harus takut akan Tuhan. Jadi, aku sangat bangga. Iya. Itu pas anak sudah kita terakhir arisan, dijabuni hala ida sejabat. Di tersirat di rumahku, iya terakhir hari pertama iman aku alana dimana pendeng bohat do di akhir bulan on itu apalah saya bujalo di hamil sadarion arisan. Jadi selebihnya mungkin kebesaran Tuhan mungkin ada sedikit menambahkan. Jadi sebelumnya juga bersaksi bagaimana pengalaman dia ikut Tuhan dalam perjalanannya selama dia di Amerika. Banyak di sana berkat-berkat Tuhan, tapi bisa dia mengalahkan itu untuk dia takut akan Tuhan. Haleluya. Shalom. Shalom. Salam buat yang muda, orang tua, yang tua, yang baru kata, abang, semuanya kita adik-adik juga. Terima kasih untuk kesempatannya. Pertama, yang kedua, saya mau kesaksian tentang sedikit perjalanan karir karena masih muda sekali. Jadi, saya lulus tahun kemarin, tahun 2022. Setelah lulus, sebenarnya sejujurnya nggak pernah ada di hati untuk kerja di luar negeri. Nggak ada sedikit pun di hati. Cuman mungkin udah Tuhan persiapkan sejak SMA dengan kemampuan bahasa yang lebih gitu. Jadi saya suka banget belajar bahasa Inggris dari dulu. Mungkin sudah dipersiapkan Tuhan. Dan ini semua nggak ada ancang-ancang untuk mau keluar negeri sebetulnya. Setelah lulus, bahkan sebelum lulus masih nyusun skripsi, dapat tawaran untuk kerja waktu itu ke Amerika. Ada nggak yang mau tes gitu untuk kerja di Amerika dari kuliahan dari kampus kemarin? Singkat ceritanya, aku tes, lolos, dan sebelum sudah sidang, tapi belum wisuda, akhirnya aku berangkat ke Amerika tahun 2022 kemarin, dan baru pulang tahun 2023 bulan Juli. Dan pas pulang, memang kontraknya waktu itu 1 tahun. Setelah kontraknya habis, ada gejolak tuh. Waktu itu memang perjanjian saya sama pemerintah Amerika, terus sama tempat kerja lama itu waktu itu 1 tahun. Mereka udah berusaha memperpanjang, terus saya juga bingung sekarang, saya mau kemana Tuhan, saya tanya. Saya pulang dulu ke Indonesia, baru perpanjang di Indonesia nanti ke Amerika atau bagaimana? Singkat ceritanya, saya di Indonesia dulu sambil berdoa, gak lama, 2 minggu baru di rumah, itu langsung dapat tawaran dari Belanda dulu. Belanda calling, kalau kamu mau bulan September udah berangkat, sama ya bulan ini juga. Ini iya, bulan September kemarin udah bulan September akhir udah berangkat. Singkat ceritanya, aku berdoa lagi deh, gimana ya Tuhan, aku harus ke Belanda atau ke negara lain. Gak lama dari situ, Australia muncul. Ya kebetulan hati
hati ini lebih suka ke Australia waktu itu. Akhirnya aku pilih Australia untuk berangkat. Dan memang kalau kita berjalan sama Tuhan itu, maksudnya gini, kalau kita udah tanya Tuhan maunya apa, terus kita udah tahu jawabannya apa, semua jalannya pasti akan dimudahkan gitu. Kadang-kadang kita berusaha keras tapi itu bukan buat kita, kadang-kadang justru malah disusahkan atau dipersulit sama Tuhan. Dan aku bersyukur banget setiap langkah yang aku jalanin itu semuanya terasa seperti mudah banget. Itu semua karena pasti campur tangan Tuhan. Kayaknya orang gugu banget na bigi perputian. Oh iya. Jangan ngantuk. Oke. Jadi kalau aku pribadi, aku mau sharing mungkin sedikit. Ada 3 hal yang selalu aku tekankan untuk karir aku atau untuk masa depan aku. Kalau yang pertama aku selalu ingat kalau masa depan cerah itu yang disiapkan Tuhan bagi kita, orang-orang yang percaya kepadanya. Itu hal pertama yang selalu aku ingat. Gak peduli apapun keadaan kita saat ini, jangan lihat keadaan kita saat ini, tapi lihat keadaan kita ke depannya. Kalau kita percaya sama Tuhan, pasti ke depannya akan ada hal-hal besar yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Itu yang aku percayai sejak kecil. Dan itu juga yang Mama selalu ajarkan. Jadi aku selalu percaya bahwa ada masa depan. Memang kita nggak bisa milih di mana kita dilahirkan, tapi kita punya pilihan seperti apa hidup kita nanti, seperti apa masa tua kita nanti, kita punya pilihan di situ. Dan aku percaya bahwa masa depan indah itu pasti sudah Tuhan siapkan, asal saya percaya, taat, dan setia. Itu aja. Saya selalu ingat di Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikian firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Ini yang selalu aku pegang. Kalau aku dalam keadaan putus asa atau buntu, aku tanya Tuhan, rancangan apa sih yang Tuhan kasih buat hidup aku? Aku mau melangkah kemana sih? Aku mau melangkah ke Amerika atau mau melangkah kemana Tuhan? Itu aku tanya dulu, bahkan waktu itu sampai kita doa puasa ya. Kita pergi ke Bukit Doa 3 hari. Aku doa puasa dulu, apakah ini Amerika buat aku? Biar nanti gak salah jalan gitu, modal udah banyak, segala macam udah dikeluarkan, salah jalan deh. Ternyata memang rancangan Tuhan tuh rancangan yang terbaik. Dan kita kalau kita buka telinga dan buka hati, dia sebenarnya bisa ngomong melalui banyak hal, nggak cuma langsung. Itu yang aku selalu imani. Masa depan cerah pasti Tuhan siapkan bagi orang yang percaya. Terus yang kedua, aku selalu percaya bahwa Tuhan akan mewujudkan mimpi kita. Gitu. Aku selalu percaya itu. Yang pertama, percaya janji Tuhan. Yang kedua, aku jalanin. Terus yang terakhir banget, poin yang paling penting juga menurut aku selalu hormat sama mama papa. Selalu hormat sama mama sama papa. Karena apa? Karena pada yang kelihatan aja kita hormat, apalagi yang nggak kelihatan. Nggak mungkin saya bisa hormat sama Tuhan kalau saya nggak hormat sama mama papa saya. Gitu. Nggak mungkin Tuhan kasih yang hebat kalau saya nggak menghargai dulu mama papa saya yang hidup di dunia ini gitu. Jadi ini yang selalu saya tekankan dalam hidup. Apapun yang terjadi, hormat orang tua itu hal yang pasti. Nggak bisa dikompromi. Kalau orang tua bilang A, kalau saya nggak setuju, tanya gitu. Saya selalu bilang gitu sama diri saya. Diskusikan lagi sampai dapat A sama-sama. Kalau nggak berubah jadi B juga nggak apa-apa gitu. Jadi hormat orang tua, tadi mama juga udah sampaikan. Memang katanya saya orangnya taat dari sejak kecil, dan memang itu yang selalu saya tekankan dalam hidup. Kalau saya mau jadi orang yang berhasil, mau jadi orang yang berguna, harus hormat sama orang tua. Itu yang selalu saya tekankan dalam hidup kita. Karena Efesus 6 ayat 1-9 pernah bilang gini. Dalam Efesus pernah bilang gini, hormatilah ayah dan ibumu. Terus ini adalah satu yang perintah yang penting menurut aku gitu ya. Menurut aku, hormati ayah dan ibuku. Jadi mungkin itu aja. Dan oh ya, nanti pas mau ke Australia aku berangkat tanggal 31. Mohon doa restunya dari tua, Inang tua, Buda, Inang Muda, Abang Boru, Inang Boru, kakak semua, kita semua mohon doa restunya. Tanggal 31 aku flight ke Sydney. Aku akan kerja 1 tahun di Sydney. Setelah kerja, ini sudah diskusi sama orang tua juga. Kalau aku rencananya mau ambil kuliah lagi di Australia, mau lanjut lagi pendidikan.
Kenapa? Karena aku percaya itu juga penting buat masa depannya aku. Kebetulan umur aku juga masih 23 tahun. Jadi masih termasuk muda lah untuk mengambil pendidikan lagi. Masih belum terlalu diburu-buru untuk nikah. Tapi kalau untuk nikah sendiri udah ada target usianya juga, udah didiskusikan juga. Dan sudah masuk di dalam kategori kerja dulu, kuliah dulu, baru nikah. Sudah masuk juga, sudah didiskusikan. Amin. Paling itu aja dari saya. Terima kasih. Terima kasih. Rasa senang. Ya.